Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ditya Nurgan Pamungkas. Saya adalah mahasiswa S2 Desain, kelas reguler. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai usulan topik tesis untuk mata kuliah praproyek. Sebelum itu, NIM saya yakni 2060 125 1004. Usulan topik pertama saya yakni adalah perancangan konten digital sebagai media promosi untuk adopsi kendaraan listrik di kawasan polusi tinggi di Kota Bandung lewat Instagram. Kita mulai saja dari yang pertama yakni fenomena umum. Di fenomena umum, kita lihat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi polusi udara akibat emisi kendaraan berbahan bakar fosil yang berdampak pada kesehatan dan serta lingkungan. Kendaraan listrik dinilai mampu menekan emisi karbon secara signifikan, bahkan mendekati nol saat digunakan, sehingga menjadi solusi penting dalam transisi energi bersih. Namun, meskipun pemerintah telah mendorong untuk adopsi melalui berbagai kebijakan, tingkat penggunaan kendaraan listrik di masyarakat masih tergolong rendah karena faktor seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya edukasi yang efektif pada publik. Kita geser ke fenomena khusus. Yang pertama ada dari peningkatan jumlah kendaraan. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, mengalami peningkatan juga untuk kendaraan secara signifikan, sehingga secara langsung berkontribusi pada polusi udara perkotaan. Yang kedua yakni rendahnya adopsi kendaraan listrik. Adopsi kendaraan listrik di Bandung dan di Indonesia masih rendah karena kurangnya edukasi dan kesiapan infrastruktur. Dan yang ketiga yakni media digital punya potensi yang besar. Berarti kita tahu dulu media digital, khususnya media sosial seperti Instagram, memiliki potensi yang besar namun belum dimanfaatkan optimal untuk kampanye kendaraan listrik. Kemudian berangkat dari situ kita dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi. Pertama yaitu awareness. Kurangnya kesadaran atau awareness untuk masyarakat untuk tentang edukasi terhadap kendaraan listrik. Yang kedua ada persepsi masyarakat akan kendaraan listrik eh, terbilang masih negatif karena mungkin mahal, sulit untuk dijangkau karena lokasi dealer dan kebutuhan sales dan after sales masih terbatas, dan yang selanjutnya tidak tidak praktis karena memang butuh pengecasan yang cukup lama. Kemudian yang ketiga ini kurangnya konten yang efektif. Belum adanya konten digital yang efektif dan strategis untuk kampanye kendaraan listrik. Nah, dari situ kita bisa timbul pertanyaan, eh, bagaimana merancang konten digital yang efektif melalui Instagram untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi kendaraan listrik di kawasan dengan tingkat polusi tinggi layaknya di Kota Bandung. Sebelum maksudnya selanjutnya ini kita lihat dulu penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelum menjadi bekal kita untuk meneliti selanjutnya. Yang pertama ada penelitian dari UNES, Universitas Negeri Semarang, yang judul penggunaan kendaraan listrik terhadap pengurangan emisi karbon di Indonesia pada tahun 2025. Temuannya, penelitian menunjukkan kendaraan listrik mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan. Namun, adopsinya masih terlambat oleh kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, ini penelitian dari Universitas eh, Ka- Kri- Katolik Widya Mandala Surabaya yang berjudul Purchase Intention Kendaraan Listrik, Pendekatan Teknologi Acceptance Model pada tahun 2025. Temuannya yakni studi mengenai niat beli menunjukkan bahwa kendaraan listrik dipandang sebagai solusi polusi, tetapi minat masyarakat masih rendah karena faktor ekonomi dan informasi. Kemudian penelitian ketiga ada dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Pengaruh Green Marketing dan Electronic Word of Mouth atau EWOWIM terhadap purchase intention pada mobil listrik pada tahun 2025. Penelitian menunjukkan bahwa faktor edukasi dan sosialisasi menjadi kunci dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
Penelitian keempat itu dari Universitas Airlangga, kita bicara tentang hukum. Untuk mendanalisir judulnya ini peran hukum positif Indonesia pada penggunaan electric vehicle berbasis teknologi hijau atau clean technology pada tahun 2025. Temuannya yakni kajian menunjukkan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam perkembangan kendaraan listrik di daerah. Selanjutnya, penelitian 5 dari Cornell University dengan judul Impact of Consumer Preference on Decarbonization of Transport Sector in India. Kenapa India? Karena memang secara culture, kebiasaan, dan budaya itu sangat mirip dengan yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Temuannya yakni penelitian global menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran lingkungan berpengaruh signifikan terhadap adopsi kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua, kemudian penelitian keenam masih dari Cornell University dengan judul Lincoln Alternative Fuel Vehicle Adoption with Socio-Economic Status and Air Quality Index tahun 2024. Studi lain menunjukkan bahwa kendaraan alternatif dapat meningkatkan kualitas udara, namun perlu didukung kebijakan dan strategi komunikasi yang berbagai. Berangkat dari penelitian terdahulu, bisa kita simpulkan bahwa secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendaraan listrik memiliki potensi yang besar dalam mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Namun, tingkat adopsinya masih rendah akibat faktor ekonomi, infrastruktur, serta kurangnya edukasi masyarakat. Sebagian besar penelitian fokus pada aspek teknis, kebijakan, dan perilaku konsumen. Sementara pendekatan komunikasi, as- khususnya kita sebagai makhluk sosial, butuh namanya komunikasi, dan eh, khususnya komunikasi visual, eh, kita butuhkan strategi konten digital masih belum banyak dikaji secara mendalam sebagai solusi peningkatan adopsi. Untuk selanjutnya kita bisa lihat dari state of the art dari penelitian yang akan kita lakukan. Kita bandingkan dari keadaan sekarang, pertama infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia masih dalam tahap awal yang belum memadai. Kedua, kampanye yang dilakukan masih bersifat informatif, umum, dan belum memanfaatkan pendekatan visual storytelling berbasis media sosial secara maksimal. Terus ada lagi penelitian dari penelitian terdahulu eh, dengan perbandingan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis, ekonomi, dan kebijakan, namun masih minim akan rancangan konten digital secara strategis, pendekatan visual komunikasi, s- serta pemanfaatan Instagram sebagai media edukasi spesifik kendaraan listrik. Dan selanjutnya tentang kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kita tahu yakni berupa integrasi desain komunikasi visual dan strategi konten digital dengan visual storytelling. Yang kedua ada fokus pada perubahan perilaku masyarakat di wilayah polusi tinggi, khususnya di Kota Bandung. Relevan dengan yang penelitian yang akan kita lakukan, juga relevan dengan SDGs, yakni SDGs yang pertama, Sustainable Cities and Communities, SDGs 13 Climate Action. Maka setelah state of the art ini, kita bisa tarik suatu research question yang gagal bagi kita akan kita meneliti akan seperti apa. Ada apa, mengapa, dan bagaimana. Kita mulai dari apa dulu, apa bentuk konten digital yang efektif untuk promosi kendaraan listrik di Instagram. Kedua, mengapa? Mengapa konten digital berbasis visual storytelling penting dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik? Dan terakhir, bagaimana merancang strategi konten digital yang mampu meningkatkan awareness dan perubahan perilaku masyarakat terhadap kendaraan listrik di Kota Bandung. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.